Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Oke, selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 minggu yang lalu ya, ada salah seorang ustadz ya, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang tidak melakukan ceramah ataupun dakwah dan kajian Islam di sebuah wilayah di Jawa Timur, yaitu di Surabaya, mendapatkan penolakan, bahkan ceramahnya juga dibubarkan di situ kan oleh sekelompok orang tertentu dari ormas kemasyarakatan tertentu. Yang jelas saya sangat prihatin karena mereka ternyata adalah saudara seiman kita, sama-sama muslim gitu kan. Dan bahkan sebetulnya kan di konstitusi negara kita, negara menjamin kebebasan setiap pemeluk agama ataupun keyakinan untuk melakukan aktivitas keagamaannya masing-masing. Yang jelas di sini memang tuduhannya bahwasanya Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu dakwanya memprovokasi, dakwanya memecah belah umat. Saya sendiri sebagai seorang yang dulu senang ya nonton ceramahnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini, juga sangat kaget gitu kan, karena memang selama ini sepengetahuan saya nggak menemui dakwah beliau yang kemudian memprovokasi, kemudian menyerang golongan ataupun aliran tertentu. Yang jelas kan memang digital recordnya ada ya kalau saat ini, karena memang setiap seorang ustadz yang memang udah terkenal gitu kan melakukan ceramah, pastinya juga biasanya para jemaahnya juga mendokumentasikannya dan kemudian diupload ya di media sosial seperti YouTube. Yang jelas memang apakah kemudian dengan hambatan-hambatan seperti itu akan berhenti, kan nggak mungkin juga gitu kan. Dan saya sendiri berharap gitu kan, untuk saat ini di masa era digitalisasi, teman-teman saudara-saudara saya yang seiman gitu kan, yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk berdakwah, untuk menjalankan syiar agama Islam, untuk kemudian tampil yang muncul di media sosial. Karena memang kalau kemudian nggak pada muncul saat ini juga konten-konten yang memang kemudian berbungkus agama Islam gitu kan, yang kemudian di dalamnya juga antara agama Islam dicampur, dimix dengan hal-hal konsep-konsep tertentu yang memang sebetulnya dalam sejarah agama Islam juga nggak ada gitu kan. Seperti di situ tampilannya seperti seorang muslim kan, tapi di situ kemudian kontennya settingan yang berupa kesaktian lah gitu kan, menggerebek dukun santet yang sebetulnya dukunnya juga kawan-kawannya sendiri gitu kan, dan mengeluarkan ilmu-ilmu kesaktian yang memang konsepnya juga kemudian agak membingungkan gitu kan. Bahkan di situ nanti berinteraksi dengan makhluk gaib banyak kan, dengan dalih mereka melakukan dakwah ataupun syiar Islam yang memang ya memang agak kemudian membingungkan gitu kan posisinya, karena memang di dalamnya pasti nanti juga akan ada nilai-nilai konsep-konsep dari luar Islam yang masuk gitu kan. Yang jelas saya berharap semua dari teman-teman yang seiman, yang memiliki kompetensi, apa salahnya kalau kemudian berjuang gitu kan, berjuang untuk menyebarkan syiar Islam inilah gitu kan. Karena memang selain untuk meluruskan atau memberikan edukasi terhadap saudara-saudara kita yang masih muda ya, yang masih muda ini kan memang kemudian rasa ingin tahunya tinggi gitu kan. Tentunya dengan konten-konten yang mix, yang abu-abu, area gray area, itu pastinya juga akan bingung. Selain itu juga teman-teman kalau melakukan dakwah, ceramah ataupun syiar Islam sesuai kemampuannya, pahalanya itu besar ya teman-teman, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim di surat Al-Fussilat yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
wa man ahsanu qaula mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Saya ulang lagi teman-teman, agak terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qaula mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Dan seruan apa kan, dan kalimat perkataan apa yang lebih baik daripada orang yang kemudian menyeru pada Allah Subhanahu wa taala, wa amila sholihah, dan kemudian melakukan amal soleh, wa qala, dan kemudian dia berkata innani minal muslimin, saya termasuk orang yang kemudian berserah diri. Jadi di sini dijelaskan ya, waman ahsanu qaula mimman da'a ilallahi, dan seruan apa yang lebih baik daripada dakwah ataupun ceramah yang menyeru hamba-hambanya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali gitu kan. Jadi perkataan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah ceramah ataupun dakwah yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa ya teman-teman. Dan kemudian melakukan amal soleh, dan kemudian berkata bahwasanya saya termasuk orang yang berserah diri. Ini apalagi yang kita tunggu teman-teman. Jadi kalau ketika dakwah ceramah di surat Al-Fussilat ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik perkataan ya, gitu kan. Sebaik-baik perkataan adalah kemudian dakwah ceramah tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di hadisnya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man dala ala khairi falahu mislu ajri fa'ilih. Jadi man da'a ila alal khairi, barang siapa kemudian menunjuki sebuah kebaikan gitu kan, falahu, maka baginya mislu ajri fa'ilih, semisal seperti pahala daripada pelakunya. Nah, ini sangat menjanjikan sekali. Barang siapa kemudian menunjuki kebenaran gitu kan, kalau teman-teman kemudian di media sosial nih berceramah, berdakwah, menebarkan syiar Islam, kemudian orang ada yang melakukan seperti yang didakwahkan ataupun diceramahkan teman-teman di media sosial itu kan, ini kan bisa melihat seluruh Indonesia ya gitu kan. Maka kemudian teman-teman pun akan memperoleh pahala seperti pahala pelakunya tanpa mengurangi pahala pelakunya gitu kan. Makanya kenapa gitu saya takjub gitu kan kalau lihat ustadz-ustadz yang memang lurus gitu kan, seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah, yang justru saat ini memang beberapa kelompok aliran tertentu juga merasa kemudian terganggu dengan dakwah-dakwah ini, merasa terprovokasi gitu kan. Tapi alhamdulillah Ustadz seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga nggak pernah membalas cacian ataupun kemudian membalas hinaan ataupun cercaan kepada beliau dengan kalimat yang emosional. Beliau menjawabnya dengan memang kalimat-kalimat keselamatan ya gitu kan. Inilah yang disebutkan ya memang di Al-Quranul Karim. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rahman itu apabila kemudian berjumpa, kemudian disapa oleh orang-orang yang jahil, gitu kan, perkataan yang mereka katakan itu qaulu salam gitu kan, mereka mengucapkan kata-kata salam, tidak membalasnya dengan cacian ataupun hinaan ataupun cercaan gitu kan. Sebetulnya sih udah selesai ya, masalahnya itu udah beres karena Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga udah terima gitu kan. Dan beliau berharap cuman akan berusaha mendoakan semoga saudara-saudaranya yang seiman yang menolak beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kadang-kadang kan memang di media sosial ini banyak yang kemudian berusaha ngorek-orek, mengais-ngais gitu kan. Banyak YouTuber yang kemudian berdalih membela Ustadz Syafiq Riza Basalamah gitu kan. Tapi justru konten-kontennya itu sebenarnya tujuannya kita nggak tahu gitu kan. Tujuannya urusan memang betul-betul membelakah dinnya Allah Subhanahu wa taala atau sekedar urusan dunia untuk Google AdSense segala macam, untuk penghasilan segala macam gitu kan. Yang mana ini justru memancing kemarahan dari pihak-pihak yang sebetulnya memang kemudian
nggak suka, nggak berkenan terhadap Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Banyak kan teman-teman bisa lihat yang dalihnya membantu gitu kan, berpihak pada Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Saya pikir juga nggak perlu gitu kan, karena Ustadz Syafiq Ridza Basalamah juga sudah jelas gitu kan, terima dan nggak masalah buat beliau kalau kemudian beliau ditolak dari suatu tempat. Beliau ya dapat undangan-undangan untuk berceramah di tempat-tempat yang lain ya. Belum lama beliau kan ke Sumatera gitu kan, terus ke Kalimantan, ke Maluku juga kan. Dan kemudian nggak perlu berkecil hati untuk para jemaahnya Ustadz Syafiq Ridza Basalamah yang ada di Surabaya yang kemarin juga dibubarkan gitu kan, ditolak ceramahnya di situ. Pastinya niatan para jamaah itu sudah dicatat ya, di Lauhin Mahfuz, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kakinya ketika hendak datang ke kajian agama Islam Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, dicatatkan sebagai pahala. Dan pastinya juga teman-teman, saudara-saudara kita seiman yang ada di kota Surabaya, di tempat-tempat yang kemarin Ustadz Syafiq Ridza Basalamah mendapatkan penolakan, bisa melihat ya ceramah ataupun dakwah Ustadz Syafiq Ridza Basalamah via media sosial gitu kan. Sangat mudah sekarang kan, siar Islam itu sudah susah lagi untuk dihambat gitu kan. Akan datang waktunya siar Islam itu akan masuk ke setiap rumah gitu kan, bahkan setiap ruang-ruang di dalam rumah. Inilah masanya ya gitu kan, masanya era digital. Walaupun di era digital ini juga fitnahnya luar biasa, tapi di sini juga cahaya Islam, nurnya Islam itu memang nggak bisa dihambat lagi. Walaupun akan selalu ada orang-orang yang memang nggak suka kemudian dengan dinnya Allah Subhanahu wa taala, pasti selalunya ada. Memang seperti itulah kejadian dunia ini kan. Bahkan memang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim keberadaan orang-orang yang seperti itu. Yang bunyinya sebagai berikut firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, yuriduna ayutfi'u nurullahu bi afwahihim. Dan orang-orang yang nggak suka pada agamanya Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha untuk memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka gitu kan. Nah inilah masanya ya. Mulut itu ya lisannya kan, kalau di kanal-kanal YouTube ini lisannya kan, mereka berusaha memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Banyak orang-orang juga yang di luar Islam gitu yang memang nggak suka dengan agama Islam gitu kan. Oleh karena itu memang kemudian kita juga butuh saudara-saudara kita yang kemudian mau tampil gitu kan, karena memang ketika tampil dan kita siar Islam saat ini nggak bisa dihambat lagi. Mungkin kalau kita mau datang secara fisik gitu kan, kayak kemarin biasanya kalau yang nggak suka bisa kemudian gesekan kan. Kalau di media sosial selama tidak sesuai aturannya yang punya platform media sosial seperti YouTube ya sah-sah saja gitu kan. Kalaupun ada gesekan ya paling di komen, nggak masalah, nggak dibalas juga nggak masalah gitu kan. Nah itu yang terbaik ya, saya pikir di tempat-tempat yang kemudian Ustadz Syafiq Ridza Basalamah ditolak, saudara-saudara, teman saudara-saudara kita bisa melihat via media sosial. Yang jelas sekarang semakin banyak orang yang kemudian pengen tahu siapa sih Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, karena kalau kemarin kan memang disiarkan ya peristiwa-peristiwa penolakan si Ustadz Syafiq Ridza Basalamah ini di media sosial, juga di beberapa stasiun televisi. Saya lihat di TV One itu yang nonton kontennya tentang ulasan Ustadz Syafiq Ridza Basalamah sendiri hampir 1 juta orang lebih gitu kan. Artinya semakin banyak sininya orang yang pengen tahu tentang dakwah siar Islam ataupun ceramah-ceramahnya Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Dan memang sudah nggak bisa dihambat lagi gitu kan, siar Islam ini memang nggak bisa dihambat lagi. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dihambat lagi. Inilah masanya menurut saya. Dan yang saya senang seperti Ustadz Syafiq Ridza Basalamah itu selalu dalam ceramahnya bukan kemudian pendapat dia sendiri, selalu disandarkan kepada referensi kita sebagai seorang muslim, yaitu Al-Qur'anul Karim dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selalu Ustadz Syafiq Ridza Basalamah itu kalau kemudian mendapatkan pertanyaan dari jamaahnya, menjelaskannya sebatas pengetahuan dia yang disandarkan kepada qala Allah taala fil Qur'anil Karim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu disandarkan dua kalimat tersebut. Berkata Allah, berfirman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, atau kemudian berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Itu kan bukan kemudian berdasarkan
kitab-kitab tertentu, pendapat orang tertentu ini selalu disandarkan referensinya di Al-Quranul Karim dan Al-Hadis, dan itu memang warisan daripada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya saat ini, itu kan adalah dua tersebut gitu kan. Di masa penuh fitnah kita berpegang teguh pada Al-Quranul Karim dan Al-Hadis, di mana saat ini di media sosial itu kebohongan, fitnah itu banyak banget gitu kan. Seperti kemarin juga ada kasus gitu kan, tentang pembuatan video yang amoral, video aliran sesat bertukar istri, yang memang disasar adalah kelompok tertentu ya, yang katanya Wahabi. Yang Wahabi sendiri kita nggak tahu gitu kan. Bahkan orang-orang tertentu seperti Ustadz Syafiq Ridza Basalamah itu sepertinya dicap di stempel sebagai orang-orang Wahabi. Yang jelas kalau pelakunya kemudian melakukan hal tersebut dengan sadar gitu kan, mereka memfitnah ya. Kalau kemudian orang-orang yang mereka cap sebagai orang-orang Wahabi tidak melakukan hukum seperti itu, seperti tukar menukar istri, menghalalkan tukar menukar istri, kalau itu memang orang Wahabi nggak melakukan hal tersebut, orang-orang yang dicap sebagai Wahabi, insya Allah pastinya mereka akan mendapatkan balasannya nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka selalu kan settingannya selalu dikatakan orang Wahabi itu ngepung kan, dikalahkan kan ilmu-ilmu gaib gitu kan. Ini sebetulnya kan mereka sebetulnya cuma untuk sekedar urusan dunia gitu kan. Nauzubillah min zalik. Kenapa kita kemudian belajar dari orang-orang yang seperti itu? Dakwahnya di mana? Mereka kemudian mengambil pencitraan yang kemudian bikin orang-orang yang kagum keblinger. Urusannya apa? Ternyata untuk meningkatkan subscriber di kanal YouTube-nya, untuk meningkatkan pasien yang datang ke tempat padepokan mereka. Ini kan selalu urusannya mereka melakukan settingan-settingan yang memang mencitrakan mereka sebagai orang yang sakti, orang yang alim gitu kan, grebek dukun, grebek paranormal. Dukun yang mana gitu kan. Itu kan memang kemudian ternyata teman-teman mereka settingan sendiri gitu kan. Kalau dukun beneran ya nggak mau lah, mau di video segala macam. Kalau diajak fight gitu ya nggak bakal mau lah gitu kan. Kalau kalah mereka nggak laku nanti. Kalau dukun paranormal ada tapi mungkin kan undercover gitu kan. Janganlah teman-teman kemudian memang mereka melakukan itu untuk pencitraan gitu kan, populer. Karena cirinya mereka pasti kan melakukan duel-duel ilmu kesaktian, ilmu kegaiban yang memang kesononya settingannya satu untuk mendapatkan penghasilan dari Google AdSense, dari YouTube partnership program gitu kan. Kedua, jelas mereka juga biasanya buka semacam kayak pengobatan gitu kan. Nah ini memang terkoneksi semua gitu kan. Insya Allah semoga kita semua dilindungi dari hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Nah ini di bulan Ramadan saya akan selalu terus melakukan ceramah-ceramah singkat lah, ngobrol-ngobrol seputaran hal-hal yang bersifat religius berupa edukasi. Semoga teman-teman juga banyak yang kemudian terbuka hatinya, kemudian maulah kemudian melakukan siar Islam melalui media sosial gitu kan. Semoga cahaya ataupun nurnya Allah Subhanahu Wa Taala ini semakin menyebar, semakin memasuki tiap-tiap ruang di dalam sebuah rumah-rumahnya, di rumah-rumah saat ini. Nah memang masanya ya teman-teman. Oke gitu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.